Firman Tuhan yang kita akan dengar dan belajar pada tengah hari ini diambil dari pembacaan yang pertama tadi, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 hingga 24. Nah, sebelum kita melihat apakah isi dan implikasi petikan ini, mari kita coba memahami konteksnya dulu ataupun latar belakangnya. Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat pasal yang ke-17 ini, kita melihat bahwa Elia, dia seorang pelarian, ya. Dia melarikan diri ke tempat yang asing, di mana dia tidak mengenal siapa-siapa, tetapi dia mematuhi perintah Allah. Nah, kalau kita lihat di Israel pada waktu Nabi Elia, raja yang memerintah ialah Raja Ahab. Dia berkawin dengan seorang perempuan yang bernama Jezebel. Dan Jezebel berlatar belakangkan agama yang tidak percaya kepada Allah bangsa Israel. Lalu Ahab dan Jezebel di bawah pemerintahan mereka membawa rakyat Israel untuk menyembah Baal, yaitu Allah yang palsu, Allah yang tidak sama dengan Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Dalam arti kata yang lain, pada masa pemerintahan Ahab dan Jezebel, bangsa Israel murtad. Ya, kita pinjam dari bahasa sebelah. Murtad maksudnya mereka tidak taat kepada Allah. Dan Nabi Elia diangkat oleh Tuhan Allah kita supaya dia boleh membawa bangsa Israel berbalik kepada Allah, yaitu Yahweh, Allah yang mereka sembah, Allah yang sudah memilih bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama pasal 17 berbunyi begini, Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead berkata kepada Allah, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun dan hujan pada tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Nah, Allah Baal ini, yang dinamakan Baal ini, ialah Allah yang berkaitan dengan hujan dan kesuburan. Jadi Nabi Elia dia bernubuat supaya tidak ada hujan. Maksudnya kemarau yang panjang, supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka memerlukan Allah dan berbalik kepada Allah, ya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat 7 sampai 24, ini adalah cerita di mana Allah memerintah Elia pergi ke satu tempat. Ya, pertama kalau kita lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-6, dia mengasingkan dirinya. Dalam arti kata yang lain, dia menyembunyikan dirinya karena dia dikejar dan mau diserang oleh Raja Ahab dan permaisurinya Jezebel. Lalu dia pergi ke satu tempat ini di mana ada air. Dan Allah kata, kalau kita lihat ayat yang ketiga, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit,
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan dapat minum dari wadi itu atau air ya, sungai. Kalau wadi ini sungai atau air, stream, sungai kecil dalam padang gurun ya. Dia kata wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Jadi Nabi Elia dia pergi ke Wadi Kerit ini yang diperintahkan oleh Allah supaya dia tidak diserang oleh Raja Ahab dan permaisurinya Jezebel. Dan Allah berkata, di sana ada air, yaitu wadi itu, sungai itu, minumlah dari air itu dan burung-burung gagak akan memberimu makanan. Luar biasa kan? Burung-burung dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan hambanya, yaitu Nabi Elia. Karena Nabi Elia tidak mau berkompromi dengan Raja Ahab dan Jezebel yang percaya kepada Baal, yang murtad atau tidak lagi taat kepada Allah bangsa Israel. Jadi dia berada di situ beberapa ketika sehinggalah air tidak ada lagi di Wadi Kerit. Lalu Allah memerintahnya lagi ya. Kita lihat ayat 7, akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Jadi dari Wadi Kerit dia perlu keluar dari Israel di wilayah yang menyembah Baal. Ya, dan orang di sana semua penyembah Baal. Tetapi Allah memerintah dia pergi ke sana dan dia kata seorang janda atau balu kalau bahasa di sini akan memberikan engkau makan. Dan kita boleh melihat cerita bagaimana dua orang ini yaitu Nabi Elia dan janda atau balu itu sama-sama diperintah oleh Tuhan supaya saling menolong. Ya. Nah, saudara dan saudari, kita sebagai orang-orang Kristen sering menghadapi ketidakpastian, sering menghadapi cabaran atau ujian dalam kehidupan kita. Ya, tidak semestinya sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah ditetapkan, semua baik-baik belaka. Ada masanya kita kekurangan uang juga kan? Ada masanya kita risau karena banyak hutang perlu dibayar. Bil ini, bil itu, pinjaman kereta, pinjaman rumah dan sebagainya. Ada masa juga kita lihat kita punya beras, sikit sudah. Ya, ada cabaran dari segi ekonomi, ada juga cabaran dari segi yang lain. Umpamanya kita ditinggalkan atau ditolak oleh orang yang kita kasihi. Kita tidak dipedulikan oleh orang-orang yang kita begitu sayang. Ada masa begitu juga. Atau kita bekerja keras, majikan kita tidak menghargai kita. Gaji kita tidak dinaikkan, pangkat kita tidak naikkan. Orang lain pula yang menikmati manfaat yang sepatutnya kita dapat. Ada masa-masa juga kita
mengalami ujian seperti itu. Allah tidak menguji kita, tetapi Dia membenarkan kita melalui ujian atau cabaran dalam kehidupan, supaya kita boleh mengamalkan atau mempraktikkan, atau dalam bahasa Inggris kata exercise iman kita, supaya iman kita menjadi teguh, menjadi kuat di dalam Tuhan, karena tiada lagi tempat kita bergantung kecuali kepada Tuhan Allah kita. Nah, inilah yang berlaku di antara Elia dan perempuan itu. Ya, apabila Elia menurut perintah Allah pergi ke Sarfat, yaitu di Sidon, dia seperti yang dikatakan oleh Allah, ada berjumpa dengan seorang balu ataupun janda. Lalu dia minta air. Perempuan itu pergi mengambil air. Dia kata, saya juga mau roti. Perempuan itu kata, aduh, kami punya tepung sikit sudah, segenggam lagi. Minyak kami pun sedikit lagi. Perempuan itu sedang mengumpul kayu api, karena dia bercadang untuk membuat roti, makan bersama dengan anaknya, karena itulah makanan mereka yang terakhir, dan menunggu sampai nyawa mereka dicabut. Maksudnya sampai mereka meninggal dunia karena tidak ada makanan lagi. Datang pula si Nabi Elia minta air, bukan saja minta air, minta roti lagi. Jadi bayangkan kalau kamu begitu ya, jiran di sebelah tok tok tok, bolehkah minta beras? Kamu tengok tempat beras kamu sikit sudah, anak kamu masih lagi belum makan. Mau bagi beras kah tidak? Tepuk dada tanya selera ya. Saya tidak boleh jawab. Tetapi ini yang berlaku. Apabila Nabi Elia datang berjumpa dengan perempuan itu yang mengumpul kayu api untuk masak. Nah, ini biasalah kalau yang berumur 60 tahun, kamu tahulah bagaimana masak kayu api kan? Atau yang dari pedalaman, kita tahulah itu sebelum ada gas, sebelum ada listrik, memang masak pakai kayu api. Anak-anak muda sangat diberkati. Tekan switch, ada rice cooker, nasi masak sendiri kan? Atau ada gas ya, tidak perlu lagi cari kayu api. Tapi perempuan ini kita lihat dia mencari kayu api supaya dia boleh membuat roti. Nah, ini makanan di Timur Tengah ya. Roti bukan nasi ya. Jadi kalau kita di sini macam roti canai lah betul kan. Cuma tidak dimakan dengan kari. Mereka makan dengan sejenis seperti yogurt ya, hummus. Itulah yang dicaca dan dimakan dengan itu. Jadi perempuan ini kata, bagaimana saya mau buat roti untuk dia, sedangkan tepung hampir habis untuk satu lagi kali makan. Minyak pun sikit sudah. Tetapi Elia kata, bagilah saya roti. Tepung tidak akan berkurang. Minyak kamu tidak akan habis. Perempuan itu pun menuruti perintah Elia. Nah, saudara dan saudari, kita lihat Elia mematuhi perintah Allah. Dia jumpa perempuan asing ini dan tanpa malu minta makanan. Perempuan ini tidak mengenal Elia, tetapi dia menuruti perintah Elia. Apabila Elia kata, kalau kamu bagi saya roti, tepung kamu tidak akan habis, minyak kamu tidak akan habis. Nah, apa
kita panggil itu? Bukankah itu iman? Ya, inilah iman. Percaya di dalam kemustahilan. Perkara-perkara yang mustahil. Kalau kita tahu itu adalah perintah Allah, percayalah, berimanlah, Allah menyediakan. Nah, ini yang berlaku kepada perempuan itu. Apabila dia memberi roti kepada Elia dan menumpangkan Elia di rumahnya, tepungnya tidak pernah habis. Minyak juga tidak pernah habis. Mereka makan bersama-sama dari tepung yang sama, dari minyak yang sama. Di dalam kekurangan, Allah menyediakan. Karena baik Elia, dia beriman kepada Allah, dia berani minta makan daripada orang yang tidak dikenalinya. Perempuan itu, walaupun dia orang asing, dia bukan orang Israel, tetapi dia percaya kepada Elia yang mengatakan Tuhannya akan menyediakan. Dan kita lihat di dalam ayat 7 sampai 16, di mana tepung tidak berkurangan, minyak tidak pernah habis. Mereka makan cukup, ya. Nah, saudara dan saudari, Elia mematuhi perintah Allah untuk pergi ke Sarfat dan berjumpa dengan perempuan ini. Perempuan itu menuruti perintah Elia dan menumpangkan Elia dan berkongsi makanan dengan Elia. Allah menyediakan keperluan mereka. Allah menyediakan dalam kekurangan mereka, dan akibatnya iman mereka dibina dan dikuatkan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita beriman kepada Tuhan Allah kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus yang bangkit, kita tidak akan kekurangan. Katakan kepada diri kita dan kepada orang sebelah kita, kita tidak akan kekurangan kalau kita beriman kepada Allah kita. Kalau kita bersandar kepada Dia dan kita beriman bahwa Dialah yang memelihara kita, Dialah yang menjaga kita, kita tidak akan kekurangan. Dia memberikan kepada kita. Namun ramai orang hari ini mau cepat kaya. Ya, sehingga berani tidak mau berkongsi berkat dengan orang lain. Karena dia mau simpan uangnya. Ada juga yang sanggup meninggalkan kerjaannya, dia jadi YouTuber. Karena YouTuber boleh cepat kaya, boleh jadi jutawan. Macam-macam podcast dalam YouTube mengajar orang menjadi jutawan. Jadi ramai orang muda, generasi baru, tidak mau bekerja. Mereka mau jadi YouTuber supaya cepat jadi jutawan. Atau mereka jadi influencer, ya. Yang memviralkan gambar macam-macam supaya mereka cepat kaya. Tetapi apa yang kita belajar dalam Alkitab? Apabila kita diberkati, kita memberkati orang lain. Apabila orang lain kekurangan, kita memberi diri kita supaya Allah Tuhan kita memakai kita untuk menolong orang yang
kekurangan. Dan ini saudara dan saudari memerlukan iman. Seperti Elia dan perempuan itu. Ya, kedua-dua mereka diberi ruang oleh Allah untuk meneguhkan iman mereka dalam masa kekurangan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 17 hingga 18, kita lihat bahwa Allah membenarkan anak perempuan itu sakit sehingga meninggal dunia. Kadang-kadang kita pikir, wah semua baik-baik, Allah baik, Allah ya kita menyanyi melonglongkan Allah baik. Ya, tapi bila sesuatu berlaku dalam hidup kita, dalam keluarga kita, siapa kita salahkan? Nah, apa berlaku dengan perempuan ini? Dia terus berhadapan dengan Elia. Dan dia kata, apa maksudmu datang menumpang di rumah saya? Dia mempersoalkan Elia dan Allah yang disembah oleh Elia. Karena anaknya sakit. Allah sudah menyediakan keperluannya. Allah sudah memberkatinya dalam kekurangan. Tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah kering. Tetapi anaknya sakit pula. Sehingga meninggal dunia. Tiba-tiba perempuan ini rasa terganggu, shaken ya. Kalau kita berdiri dan ada gempa bumi kita seperti itu ya. Dia hidupnya tiba-tiba tidak tahu arah lagi. Ada masa kita juga begitu ya. Apabila kita menghadapi kesedihan, iman kita teruji. Apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, yang sudah berjanji hidup semati dengan kita, iman kita juga tergoncang. Apabila anak-anak tidak mempedulikan kita, iman kita juga boleh tergoncang. Apabila kawan baik kita menikam kita dari belakang, boleh juga menjadikan iman kita teruji. Jadi perempuan ini anaknya sakit sehingga meninggal dunia. Dan dia menyalahkan Elia. Apa yang Elia buat? Elia ambil anak itu ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 19 hingga 22. Allah memakai Elia untuk menghidupkan anak perempuan itu semula. Iman Elia mengakibatkan anak itu hidup semula. Apa yang dibuat oleh Elia? Dia angkat anak itu bawa ke bilik atas di mana dia menumpang. Dia baringkan anak itu dan dia unjurkan badannya dan 3 kali dia panggil nama Allah supaya anak itu diberi nafasnya semula. Apa yang dibuat oleh Elia? Dia berdiri di ruang di antara Allah dan perempuan itu. Dia mendoakan supaya anak itu hidup. Saudara dan saudari, sebagai orang-orang Kristen, salah satu pelayanan kita ialah berdoa. Kita dipanggil menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat maksudnya kita berdiri di ruang atau dalam ruang antara Allah dengan orang yang didoakan. Dalam kitab Yehezkiel ini disebut standing in the gap ya. Maksudnya di sini ada ruang kosong, kita berdiri di sini berseru kepada Allah
mendoakan untuk orang lain. Jadi ini pelayanan yang luar biasa. Dan ini juga pelayanan yang menguatkan iman kita. Karena apabila doa kita dijawab, iman kita dikuatkan. Nah, ini yang berlaku dengan Ilya. Saya pikir Ilya panik ya, walaupun dia nabi, pasti dia juga manusia biasa seperti kita. Apabila anak perempuan itu sudah tidak ada nafas lagi, pasti dia panik, lalu dia membawa anak itu ke atas dan berseru-seru kepada Allah. Menjadi pendoa syafaat, berani berdoa dengan keberanian. Berani berdoa dengan sungguh-sungguh. Hati yang betul-betul berseru, berharap, meminta kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Ilya. Dia berseru kepada Allah, dia berdoa dengan berani, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh, meminta Allah mengembalikan nafas anak itu. Nah, iman bertindak ketika Ilya berdoa. Allah mendengar seruan Ilya. Allah mengiktiraf keberanian dan kesungguhan Ilya di dalam dia berdoa. Dan apa yang berlaku? Anak itu diberikan nafas semula oleh Allah. Bukankah ini mujizat, saudara dan saudari? Kalau kita lihat dalam kisah para rasul, banyak tanda-tanda, banyak mujizat berlaku. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, dalam Injil Matius, Markus, Lukas disebut mujizat. Dalam Injil Yohanes disebut tanda. Maksudnya Allah bertindak. Apa yang berlaku? Allah melakukan mujizatnya apabila Ilya berperanan sebagai pendoa syafaat. Saya bersyukur karena kita ada pendoa-pendoa syafaat yang tekun berdoa. Setiap malam Rabu. Setiap malam Rabu. Sehingga jemaah dikatakan siapa ada bahan doa, imbas saja QR code dan bertulislah bahan doa. Kalaupun kita tidak dapat datang ke katedral atau di dewan sana untuk berdoa, kita masih boleh berdoa. Kita masih boleh menjadi pendoa syafaat untuk satu sama yang lain. Untuk PCC baru kita, untuk din kita, untuk padri kita, untuk pelayan-pelayan Tuhan dalam daesis kita, untuk semua orang yang kita dengar ada keperluan doa. Orang-orang sakit, orang-orang dibuang kerja, orang-orang kekurangan, orang-orang yang gagal atau kurang mendapat pencapaian yang baik masa SPM baru-baru ini perlu didoakan supaya mereka tidak patah semangat, tapi diberikan pengharapan yang baru. Saudara dan saudari, Ilya bertindak atau berperanan sebagai pendoa syafaat dan mujizat Tuhan berlaku. Jadi apabila kita berdoa, iman kita dikuatkan. Jangan malas-malas berdoa. Kalau kita mau supaya iman kita lebih kuat hari demi hari, tekun-tekunlah berdoa. Karena apabila doa kita dijawab, iman kita semakin kuat, semakin matang.
Ya, ada pendoa dia marah kalau orang itu tidak sembuh bila didoakan. Iman kamu kurang, dia kata. Ini bukan soal iman kurang atau lebih. Karena yang menjawab doa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Tapi apa yang diperintahkan kepada kita, mintalah dan akan diberikan kepadamu. Dan Yesus sebelum dia disalibkan dalam Yohanes 17, dia juga mendorong murid-muridnya supaya berdoa. Berdoa kepada satu sama yang lain, berdoa untuk kesatuan mereka. Hari ini kita boleh berdoa untuk kesatuan gereja. Kita boleh berdoa supaya kerajaan Allah diperluaskan melalui kesatuan gereja yang bekerja sama memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang baru percaya. Saudara dan saudari, kita juga melihat di dalam ayat 23 dan 24 di mana apabila anak itu diberikan nafasnya semula, Elia dia menyadari bahwa Allah benar-benar memakai dia. Benar-benar memanggil dia. Mujizat anak itu hidup semula mengesahkan panggilan Elia. Dan kalau kita lihat pasal 18, kalau kamu mau tahu cerita selanjutnya, kita lihat bagaimana Elia mengalahkan Baal. Karena Allah sudah mempersiapkan dia untuk melaksanakan panggilannya, membawa bangsa Israel kembali kepada Allah Tuhan mereka. Kita juga lihat bahwa iman perempuan itu dipulihkan. Apabila dia lihat anaknya diberikan nafas semula, atau dalam arti kata yang lain hidup semula, saya pasti dia tidak tahulah, mungkin melompat-lompat keriangan. Karena anaknya yang sudah mati hidup semula. Nah, saudara dan saudari, Allah membenarkan ujian atau cabaran dalam kehidupan kita untuk mengembangkan dan membuktikan iman kita. Ujian dalam kehidupan kita sebenarnya menguatkan iman kita. Tetapi kita haruslah berserah dan bersandar kepada Allah kita. Dan apabila kita bersandar kepada Allah kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus, kita pasti mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita baru-baru menyambut hari Paskah. Kita baru-baru beribadah karena kita mau bersyukur atas kebaikan Allah yang sudah menebus kita daripada dosa-dosa kita melalui penyaliban Yesus. Kita baru menyambut yang Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Saudara dan saudari, Yesus yang bangkit, dialah yang menolong kita menghadapi dan melalui apapun ujian dan cabaran dalam kehidupan kita. Jadi mari kita merenung kehidupan kita secara pribadi. Apakah yang mengganggu kita? Adakah disebabkan masalah ekonomi? Mungkin kita kekurangan uang, kita kekurangan banyak perkara, atau mungkin kita juga berasa susah hati
Saya tidak tahu, saya tidak dapat membaca pikiran saudara dan saudari, saya juga tidak dapat menyelami hati saudara dan saudari. Namun saudara dan saudari tahu apakah kekurangan, apakah kesusahan atau kesedihan yang dihadapi. Kita juga bertanya kepada diri kita, adakah kita tekun berdoa? Adakah kita seperti Elia yang rela dipakai oleh Tuhan memainkan peranan sebagai pendoa syafaat, yaitu berdoa untuk orang lain supaya mereka disembuhkan, supaya mereka mendapat kerja, supaya mereka berjaya dalam pelajaran. Banyak bahan doa lagi, ya. Saudara dan saudari, dalam kita menghadapi kekurangan kita atau kesusahan atau apapun cabaran dan ujian, ketahuilah bahwa Allah mempersiapkan kita untuk mengalami pertolongannya. Allah lah penolong kita, Allah lah penjaga kita, Allah lah pemelihara kita. Datanglah kepadanya dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam kesakitan, dalam apapun keadaan yang kita alami. Bersandarlah kepada Dia supaya kita terus mengalami kuasa kebangkitannya. Kalau kamu ada sedikit, percayakanlah kepada Allah. Kalau iman kamu rasa sedikit, serahkan kepada Allah. Dia akan menguatkan iman kamu. Kalau uang kamu sedikit lagi, berdoalah. Allah akan menggerakkan hati orang yang berkelimpahan untuk membantu kamu. Kalau kamu sedih, biarlah Roh Kudus, Roh penghibur, benarkan Dia menghibur kamu. Kalau kamu berasa lemah, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kuasa kepada kamu sehingga kamu boleh bangkit daripada segala kelemahan. Saudara dan saudari, dalam apa keadaan sekalipun yang kita alami, marilah kita terus beriman kepada Allah. Marilah kita terus bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Kita mengambil masa sejenak merenungkan apa keperluan dalam hidup kita, ya. Apa kekurangan yang kita hadapi? Apa kesedihan atau kesusahan atau cabaran yang kita hadapi? Kita juga coba menilai, adakah kita tekun berdoa? Adakah kita tekun berdoa untuk orang lain? Adakah kita rela dipakai oleh Tuhan di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, seperti wanita janda atau balu itu. Dia rela dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengisytiharkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal dan sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan karena kami dapat datang kepadamu. Dalam apa keadaan sekalipun, dalam kekurangan kami, dalam kelimpahan kami, dalam kesakitan kami, dalam kesehatan kami, dalam masa yang susah maupun senang,
kami datang kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di dalam masa kekurangan kami, di dalam masa kesusahan kami, di dalam masa ketidakpastian kami, di mana kami seolah-olah hilang arah kehidupan. Engkau sentiasa menyertai kami. Engkau sentiasa mencukupkan keperluan kami. Engkau sentiasa menghibur kami. Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, senantiasa memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, di dalam kami hilang arah, Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami terus beriman kepadamu. Dan melalui perjalanan iman kami Tuhan, iman kami dimurnikan. Sehingga kami terus menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Supaya orang lain dapat datang kepadamu melalui kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan seperti Ilya yang sentiasa patuh kepada perintah-Mu. Di dalam kemustahilan dia mengambil langkah iman karena dia tahu Engkaulah Tuhan Allahnya. Ajarlah kami juga seperti wanita itu Tuhan. Di dalam segala kekurangannya dia menyahut perintah-Mu. Dan Engkau memberkatinya sehingga dia boleh mengisytiharkan bahwa Ilya adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga hati dan pikiran kami digerakkan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami minta semua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semua.